Yo, nama gue Oki. Di sini gue bersama istri gue yang tercinta, dan ini adalah video pertama kita yang gue pengen beneran buat untuk memulai karir gue di YouTube. Sebelumnya sih gue udah bikin kayak sekitar 34-an episode, tapi itu kayak podcast gue yang gue upload aja lah ke YouTube sebagai buat apa ya, konten tambahan lah ya, buat masukin kayak ada playlist yang bisa kalian dengarkan yang sebelumnya gue udah buat. Tapi sekarang gue fokus ke YouTube dan gue akan bikin banyak video kayak seperti contohnya sekarang kayak gue mau bikin apa itu arti karantina buat kita. Sebagai suami istri yang baru belum lama 1 tahun, ya kan. Tapi sebelum itu, mulai dari awal gue pengen mengenalkan istri gue dulu. Waktu dan tempat. Ya, nama gue Cia. Gue baru umur 23 tahun. Kita beda 9 tahun. Oki udah umur 39 tahun. Harus ya. Harus gitu. Kamu beneran 39? Iya, 32 gitu. 32. Iya, terus kita ketemu di salah satu komunitas basket di Jakarta, di Kemenpora, namanya Bugar Basketball. Ini pasti yang banyak Instagramnya di follow ya. Iya guys. Terus iya sih, kita kayak deketnya juga bentar. Nikahnya setelah 1,5 tahun pacaran kok, nggak salah. Kita nikah kemarin banget ya, hari Rabu. Enggak. Kita nikah kemarin tanggal 22 September 2019, dan sekarang puji Tuhan udah hamil gue yang ke 7 bulan. Ya, udah jalan 8 bulan. Jalan 8 bulan. Untuk ke depan ya, dalam artian cerita bener-bener lengkapnya gimana gue mendekati Cia, gimana gue mendapatkan cewek sebadai ini ada di podcast. Di podcast. Tapi ntar gue akan bikin lagi sih baru dengan lo juga. Itu video gitu. terpisah. Itu video terpisah aja sih. Cuman ini kan lebih ke arah sih in general, dan fokus kita hari ini sesuai dengan apa yang udah kita buat adalah apa arti karantina buat kita di sini. Yes. Work from home lah, apa lo bikin PSBB di rumah, apalah di rumah lah, itulah lo ngomong apapun. Nah, yang pertama itu gue mau bikin kayak tadi kita udah memperkenalkan diri, ya kan, udah hamil berapa bulan, nama kita masing-masing siapa. Nah, gue mau ceritain tentang aktivitas kita di rumah. Sebenarnya ngapain aja. Untuk gue secara pribadi, gue itu pengen banget start YouTube dari kapan tahu gue udah nggak bisa nginget. Gue pengen banget sebenarnya semua YouTuber pasti ngincer duitnya lah ya kan. Lo tau betapa banyaknya orang-orang di YouTube membuat para gamer YouTube aja deh. Itu emang bisa. Jadi kamu mau dapat duit doang dari YouTube ini? Ya, bisa dikatakan seperti itu sih. Cuman nih kayak sekaligus menjadi berkat buat orang lain. Jadi tujuan kamu berkat duluan apa duit duluan? Bareng-bareng. Gue mempunyai sebuah talenta untuk talenta ini menurut gue yang harus gue sebarkan. Talenta ini adalah talenta yang sebenarnya gue respect sama semua orang yang bisa jadi tong sampah di pergaulannya. Dalam artian tempat curhat, dalam artian tempat kalau ada apa-apa selalu ada. Lo kalau cerita sama gue, cerita aja. It's okay, gue akan dengerin. Nah, itu gue respect sama orang-orang itu, dan gue adalah salah satu orang-orang seperti itu. Nah, gue pengen yang namanya daripada gue jadi tong sampah doang, ya kan, gue buat talenta gue itu dalam kemasan sebuah video dan audio melalui podcast, dan dalam itu pun gue bisa menjadi berkat buat orang-orang lain dan menghasilkan uang in the process. Win-win situation, right? Okay. Gitu. Jadi aktivitas kamu itu adalah nge-build YouTube kamu. Hari ini gue mulai malam ini juga kita akhirnya build satu. Gue nggak tahu ini termasuk vlog apa nggak sih? Enggak lah ya, vlog itu yang ini kayak podcast kamu, cuman udah visual aja sih. Betul, versi visual. Tapi dan kurang lebih formatnya kayak gini lah ya. Iya. Yang kayak gini-gini lah. Kalau vlog mungkin nanti lah. Jadi ntar kalau mungkin udah punya anak ngapain aja gitu. Betul, itu seru banget sih kayaknya.
Jadi gitu. Nah intinya format video-video kedepannya pasti akan lebih kayak gini juga. Nah, oke, menuju aktivitasnya tadi. Gue bikin YouTube. Gue yakin dengan sekarang gue udah jalan sekitaran mau 2 minggu. Udah 2 minggu deh. Sorry, 2 minggu. Hari Kamis kemarin itu 2 minggu. Ini jalan 3 minggu. Dan sekarang gue udah punya 51 subscriber. Dan kan untuk dimonetisasi lo mesti mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gue udah dapat 51, ya kan? 51 subscriber dan 100, mana coba gue lihat, 156 jam tayang, 164 jam tayang. Dan itu gue dapatkan dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 minggu. Yang dimana banyak banget YouTuber-YouTuber lainnya juga yang udah sebulan udah 1000 subscriber gitu loh. Karena ini awal-awal dan gue masih mempelajari YouTube, ya pelan-pelan lah ya gitu kan. Oke, dari situ juga gue akan terus mengembangkan ini sampai ini menjadi suatu mata pencaharian, jadi YouTuber full time katakanlah gitu kan, bikin video, bikin konten gitu kan. Dan kenapa sih gue mau bikin ini? Karena di satu waktu nanti gue pengen yang namanya tampil di depan sebuah stage atau diundang kemana, dan gue ngomong di depan ratusan orang, dan untuk menginspirasi orang-orang ini untuk melakukan yang jauh lebih hebat daripada yang mereka pikir gitu loh. Karena ujung-ujungnya kita semua, dan gue juga termasuk, mungkin Cia juga termasuk, itu adalah keberanian untuk memulai. Gue adalah salah satu orang yang nge-postpone, yang suka ntar aja deh, besok aja deh, sampai 2 tahun kemudian pun belum jalan-jalan, karena gue masih mengira yang kayak ntar gue dikatain, ntar jelek. Dan gue pengen bikin itu yang namanya kayak sebuah keberanian. Udah mulai dulu aja, lo pasti akan jelek, mendingan lo mulai dulu baru lo belajar pelan-pelan. Nah itulah yang pengen gue capai sekarang. Kalau kamu? Apa nih, ini aktivitasnya kan? Aktivitasnya masih kerja sih, karena gue kerja ya masih kerja, ikut-ikut webinar gitu kan, terus kayak invite customer untuk join juga, karena sekarang kan karena gue kerja di perusahaan IT, jadi kayak industrinya pun untungnya sih bukan yang nice to have tapi must have gitu. Jadi kayak masih berjalan sih bisnisnya, cuman kita lebih ke arah targeting ke customernya tuh yang butuh sekarang tuh yang mana gitu, karena nggak semua customer sekarang membutuhkan IT, karena budgetnya mungkin juga banyak yang turun karena wifi gini kan gitu sih sekarang. Jadi lagi targeting ke beberapa customer yang memang menjadi potential winners lah istilahnya. Jadi untuk kita bisa targeting sesuai dengan kebutuhan mereka gitu sih. Sama kayak kita lagi mencoba untuk mempersiapkan kayak beli peralatan baby, karena udah masuk 7 bulan kan, jadi kayak itu udah mulai banyak loh by the way ya gitu. Setelah kita explore ternyata bisa banyak banget, bisa banyak. Untungnya sih mungkin ada beberapa gibahan ya dari jelas abang kamu. Iya, jadi abang gue udah punya anak, umurnya udah 4 tahun lah, jadi kayak baju-bajunya yang dulu kita mau coba, semoga masih ada. Itulah salah satunya kita aktivitas kayak mulai nata kamar juga. Kamar itu baru tuh yang kalian lihat di itu tuh di atas tuh. Apa namanya, Beb? Apa namanya? Enggak tahu. Apa namanya? Heksagonal, betul. Kemarin dia ngomongnya gitu, gua tanya apa itu, apa? Oregano cuy jawabnya. Oregano, coba apaan coba oregano? Tapi ya, jadi kita banyak benerin kamar juga. Tadinya gue punya balkon, tapi balkonnya akhirnya gue tembus aja jadiin ruang indoor untuk memperbesar kamar, karena ternyata kamar kita kalau dipikir-pikir sempit juga, apalagi untuk nanti adanya muncul satu new member gitu ya. New member yang butuh banyak sekali meja untuk nyimpen ini, nyimpen itu, lemari ini, lemari itu. Jadi kayak gimana ya? Dulu ada kamar gue tuh temboknya hitam
gitu. Temboknya hitam yang bisa gue coret-coret. Jadi gue sering coret-coret, gue sering gambar, gue suka naruh sana sini lah. Sekarang begitu nikah, ya bersih dan estetik gitu ya kan. Jadi ya dinikmati aja gitu. Karena istri maunya seperti itu ya, happy wife, happy life. Enggak istri kok, ini keputusan bersama. Oh, keputusan bersama banget. Banget. Aku setuju banget. Bener. Oke. Saling ininya. Gue mau ngomongin tentang bagaimana mungkin dari sisi kalian yang mau nikah kali ya. Mau nikah atau kayak kita yang baru umur pernikahannya seonggok jagung, yang baru setahun aja belum kita gitu loh. Cuman di masa karantina ini kita benar-benar dipaksa mau nggak mau untuk lo lebih mengenal pasangan lo, saling mengenal satu sama lain. Dia maunya kayak gimana, dia maunya kayak gitu. Kayak orang pikir tuh semua masalah dalam perkawinan atau semua pasangan itu dibuat yang gede-gede. Contohnya kayak orang ketiga lah, orang keempat lah, bohong lah, ini itulah. Cuman yang paling kacau itu adalah sebenarnya adalah masalah-masalah kecil. Apa itu masalah-masalah kecil? Contohnya kayak misalkan ternyata istri lo atau suami lo atau pacar lo deh, kalau misalkan lo lagi pergi kemana, dia tidur itu nggak bisa diem total, mesti ada suara musik atau suara TV buat tidur. Itu jadi problem lo kalau lo beneran nggak bisa tidur kalau ada suara gitu. Itu sangat-sangat problem. Ada bahkan teman kamu kan ya, teman kamu kalau nggak salah itu yang tidur harus lampunya nyala. Itu menurut gue sangat-sangat krusial. Gimana caranya? Maksud gue lo mesti beli apa sih yang buat di pesawat itu, yang itu ya buat tutup mata. Cuman itu kan butuh penyesuaian gitu loh. Ada yang misalkan kalau kamarnya ada kamar mandi dalam gitu ya, terus dia lagi katakanlah BAB suaminya atau istrinya. Nah, kalau BAB itu harus ditutup biar bersih gitu loh. Padahal lo kayak kalau BAB ya bodo amat lah. Kayak gue tuh gue kalau BAB gitu, gue masih ngomong sopan banget kalau di sini. Kalau BAB itu gue mesti bener-bener kayak ya udah gue bodo amat. Cia mau masuk ya masuk, mau sikat gigi ya sikat gigi, mau dia mandi ya mandi gitu kan. Karena kita nggak mikirin itu juga sih. Kita nggak ya udah lah. Dia juga sama seepnya juga, maksud gue nggak ini juga. Ya karena kan kita juga banyak ngelihat di berita-berita tuh kayak di China kok banyak ya tingkat perceraiannya kok makin meningkat gitu kan. Karena ternyata di karantina ini makin ketahuan tuh aslinya kayak apa gitu kan. Kayak makin tahu karakternya kayak apa gitu kan. Mungkin ada yang sebagian yang komentar kayak ya lo baru nikah berapa bulan kali jadi masih manis-manisnya gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Gue kalau kesel sama Oki ya kesel gitu. Gue ngomong gitu. Maksudnya kayak nggak langsung ngomong sih. Kadang biasanya nggak apa-apa dulu. Cuman abis itu tuh ngomong kesel gitu. Cuman puji Tuhannya bisa diajak komunikasi sih. Mungkin itu yang penting juga kali ya untuk buat pasangan-pasangan di luar sana. Gue nggak ngomong cuman yang buat nikah. Mungkin banyak yang belum nikah juga udah tinggal bareng ya, gue nggak tahu. Cuman disitulah di sini masa-masa karantina tuh menurut gue masa dites gitu loh. Dites betul. Dan ngambil positifnya sih. Jadi lo makin tahu pasangan lo tuh kayak apa. Sebelum lo misalkan belum nikah, jadi lo tahu tuh beneran karakternya tuh orangnya tuh kayak kayak gini gitu. Ternyata dia di rumah tuh seperti ini gitu. Atau enggak yang enggak serumah aja, misalkan yang LDR makin kelihatan aslinya kayak apa gitu. Misalkan kayak ternyata dia egois, pengennya waktu dia sendiri aja gitu segala macam. Menurut gue sih karantina untuk masalah hubungan ya gitu pentingnya komunikasi sih, tetap sih komunikasi. Gue setuju banget, komunikasi itu yang paling penting lah menurut gue. Karena apapun masalahnya, yang lo bayangkan gini, apapun masalahnya, ini kamu setuju lah ya harusnya. Apapun masalahnya itu akan lo diterpa terus dengan masalah A, masalah B, masalah C. Nah,
gue bukan fokus ke apa ya, gimana caranya mengatasi masalah A, gimana caranya mengatasi masalah B, karena itu nggak akan berhenti berbagai macam. Tapi gue fokus dengan gimana caranya membuat sebuah sistem yang akan mencari solusi di semua masalah. Dan sistem ini adalah komunikasi. Komunikasi yang dimana yang sangat simpel loh. Yang kalau lo lagi komunikasi, lo nggak boleh tuh ngomong apa ngejelek-jelekin pasangan lo, dalam artian yang kayak bego lo, goblok lo, yang bukan mendegradasi perasaan pasangan lo gitu loh. Dan nggak boleh teriak-teriak. Tonasinya dijaga, lo nggak boleh yang main asal. Kamu tuh gini bla bla bla. Nah, itu nggak boleh gitu loh. Nah, kita punya set of rules-nya untuk komunikasi itu ya seperti itu. Nggak ini kok, kita juga bukan yang menemukan pertama kali kalau beginilah cara komunikasi yang baik tuh, enggak. Iya, kita bukan yang ini juga sih. Menurut aku kita juga bukan yang nggak pernah pakai intonasi keras sih. Pernah juga, kita kelepasan sama-sama juga gitu loh. Ngegas gitu. Juga sama. Cuman ya gitu, maksudnya ya sama-sama belajar sih di situ. Kayak setelah itu lo mau mencoba menjelaskannya, mau mencoba belajar dari kesalahan itu lo apa enggak gitu sih. Itu yang penting sih menurut gue. Banyak banget lah urusan kita. Kita juga mungkin ya, gue nggak tahu, orang mengira kita kayak couple yang perfect kali, yang masih cinta-cintanya gitu loh. Kita berantem, kita ribut gitu loh. Gue tuh paling gampang banget kesulut emosinya tuh paling gampang itu kalau misalkan aku di jalan deh. Kalau di jalan gue lagi bawa mobil tenang-tenangnya, tiba-tiba ada motor yang motong mobil gue misalkan gitu kan. Itu tuh emosinya luar biasa gitu. Dan lagi emosinya tiba-tiba Cia juga yang kayak gue lagi marah-marah lah, gue teriak-teriak, atau gue lagi misalkan gue tantrumnya tuh kayak misalkan gue ngejar motornya atau gue klaksonin. Nah, Cia itu ikutan marah dan kayak memojokkan gue. Nah, itu tuh gue juga kadang-kadang kesel misalkan kayak gitu loh. Dan itu gue kadang-kadang yang kayak bukannya gue minta, lu bukannya belain gue, malah belain dia nggak belain itu motor juga sebenarnya gitu loh. Cuman dia pengen nyari jalan yang udah lah gitu loh, kenapa mesti ribut sih. Nah, di situ tuh gue memang gue sejak menikah, bahkan sebelum menikah dah gitu, kayak awal-awal kayak sejak gue pacaran sama dia itu gue lebih untuk bersabar. Untuk gue setiap di jalanan itu kayak lo sadari kalau di luar sana memang banyak orang bodoh aja bawa mobil atau bawa motornya gitu loh, yang main asal-asalan secara egois gitu loh. Tapi iya, lo mesti menjaga ketenangan diri lo, karena lo nggak tahu, dalam artian gini, concernnya dia itu adalah kalau misalkan gue marah-marah, dia keluar dan gue ternyata digebugin dan gue kenapa-kenapa, itu concern paling utamanya dia gitu loh. Walaupun mungkin orang kalau ngelihat gue juga iya digebugin juga sih, sama aja. Cuman intinya gitu lah, dia pengen yang terbaik buat gue, dia pengen menjaga gue kayak baik-baik saja gitu-gitulah. Berikutnya gue mau baca ya. Berikutnya, gimana kalau ada anak nantinya? Inilah anak pertama kita yang semoga dijaga sama Tuhan. Semoga lahirnya secara normal, tidak kurang satu apapun. Kita benar-benar menunggu dia gitu. Dan gue sama Cia excitednya luar biasa. Tapi ya layaknya semua orang tua, apalagi semua orang tua, calon orang tua yang lagi hamil di tengah pandemi ini gitu kan, kita super was-was gitu kan, apalagi di daerah rumah sakit. Nah, gimana menurut kamu kalau udah ada anak, situasinya akan gimana berubah? Dari sisi kantor, kamu masih ngantor kan, dan gue juga lagi berusaha mencari kerja juga, jadi kayak sembari gue bikin YouTube, gue juga mencari kerja ya bareng-bareng lah gitu loh, karena ya memang punya anak nggak murah biayanya gitu loh. Jadi gue mesti kerja lebih keras lagi aja. Gimana menurut kamu? Mungkin sih ya menjadi concern gitu, karena corona ini kan diprediksikan belum berakhir nih sampai akhir tahun gitu kan. Jadi kayak gue mikirnya kalaupun nanti gue udah melahirkan, gue cuti melahirkan, kemungkinan sampai November gitu, setelah itu gimana gitu, kayak
Jujur dengan keadaan seperti ini gue jadi antisipasinya 2 kali lipat sih jelas ya. Jadi kayak lebih was-was gitu, dan satu sisi ke tanggung jawab gue sebagai karyawan juga kan, gue masih kerja, dan peran gue sebagai ibu juga nggak bisa dilupakan. Jadi kayak planningnya sih so far sampai tahun depan masih bekerja, dan sembari itu sih gue kayak lagi memanfaatkan sih waktu-waktu WFH gini, kayak gimana ya cara efektifnya supaya gue bisa balance gitu ya, jadi work life balance gitu loh. Jadi antara gue pekerjaan gue maupun peran gue sebagai orang tua yang baru gitu, newbie gitu. Dan kebetulan kan kita juga punya usaha bareng keluarga, yaitu catering, di mana Oki juga salah satu foundernya gitu. Jadi kayak dengan kesibukan kita masing-masing, dan dia pengen concern di YouTube lagi gitu, dan dia juga kalau misalkan emang ini pengen dia mau coba cari kerja lagi deh gitu kan. Jadi kayak semuanya ini sih menurut gue baru juga gitu. Cuman as long gue sama Oki saling support sih ya sejauh ini ya. Sejauh ini sih puji Tuhannya mau saling support, dan menurut gue itu yang terpenting sih, kayak nggak berhenti berkembang gitu. Dia nggak menutup gue untuk menutup diri supaya gue berhenti berkembang, maupun Oki pun maksudnya kalau mau dibilang sih sebenarnya banyak banget yang dikerjain dia gitu. Semuanya tuh dikerjain sama dia, kayak dari ya ini ya YouTube, catering, terus dia juga pengen cari kerja. Cuman gue kayak ya udah, gue percaya gitu sama dia, kayak apapun yang dilakuinnya itu pasti bukan hal yang nggak dipikirkan dan nggak mau yang terbaik gitu. Gue yakin itu semua juga buat yang terbaik buat kita, buat gue sama calon anak gue nanti kalaupun anak gue udah lahir gitu. Jadi kayak support sih yang penting. Jadi kayak gimana pun nantinya ke depannya, as long gue sama dia udah kuat gitu ya bondingnya, kayak saling support aja, ya gue yakin lah ke depannya berjalannya juga walaupun gak bakal mulus, cuman bisa dilaluin bareng-bareng gitu sih. Layaknya semua pasangan itu kan masalahnya beda-beda. Kita gua sama Cia punya masalahnya sendiri, kalian dengan pasangan kalian walaupun nikah atau belum nikah punya pasangan masalahnya sendiri. Tapi yang pasti menurut gue develop sebuah sistem yang dimana lo punya cara untuk bisa ngomongin. Dan kalau misalkan pasangan lo nggak mau diajak ngomong, itu red flag, itu bahaya sekali gitu loh, karena ujung-ujung bahaya sekali. Jadi lo mesti benar-benar memilih, benar-benar. Dan gue orangnya sangat-sangat picky, dan gue memilih dia itu beneran kayak itu gue saringnya luar biasa gitu aja. Masa? Ya gitu dah maksud gue. Cuman kayak banyak banget gitu. Saringnya tuh maksudnya ABC-nya dia gitu loh. Karena gue beneran gak asal-asalan, asli. Karena gue tahu ini adalah orang yang akan ada sama gue selama hidup gue nanti gitu loh. Jadi benar-benar kalau gue gak cocok sama dia, ya ngapain gue nikah gitu. Jadi sebenarnya masa karantina ini penting banget sih. Maksudnya buat lo tahu gitu ya, maksudnya pasangan lo tuh kayak apa gitu. Jadi kayak ya yang udah kecebur dan udah nikah, ya enjoy gitu. Cuman lebih ke arah coba di sini malah justru lo di sini mungkin gimana ya, secara nggak langsung dituntut seperti bisa ngebangun komunikasi, ngebangun yang belum lo bangun gitu loh. Hal-hal yang mungkin tadinya mungkin ada kalian yang kayak belum punya anak, udahlah gue masih pengen have fun dulu, gue masih sama hobi gue, sama nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada salahnya sama sekali. Nggak ada yang salah, cuman mungkin karena banyak penyesuaian sih. Percaya deh, maksudnya lo tiap hari ngeliat muka dia kayak gitu, dengan sikap dia yang kayak gitu, dan kalau misalkan hal yang kayak gitu yang menjadi keinginan lo juga nggak disupport, itu sih, dan nggak bisa dikomunikasikan,
Nah itu coba introspeksi diri masing-masing gitu loh. Di masa karantina seperti ini menurut gue itu positive side-nya sih kayak ya gitu sih. Iya, silver liningnya lah. Lo pasti bisa ngambil gimana, apa yang bisa lo ambil secara positif dari keadaan yang paling genting ini gitu loh. Karena kita semua, maksud gue, usaha catering gue itu benar-benar down total setelah corona ini gitu loh. Dan gue adalah salah satu dari berbagai macam orang yang ada di PHK, ada yang tadinya kaya raya pun ada yang jatuh miskin langsung, ada yang gajinya 20-30 juta per bulan tapi nggak bisa bayar listrik karena dia mesti bayar tagihan sana sini gitu loh. Dan ini benar-benar kayak merubah cara kita memandang cara menabung, mengalokasikan uang gitu-gitu tuh. Itu mengelolanya gimana baiknya. Itu benar-benar bikin kita belajar. Jadi itulah yang paling kita bisa ambil kali ya dari positifnya betul. Si corona ini. Pentingnya dana darurat gitu-gitu. Betul. Jadi kayak iya sih hal-hal yang kayak gitu yang kayak puji Tuhan ya ternyata ini gini gitu, ternyata kita perlu ini. Wah kalau kita nggak sempet ada saving untuk dana darurat sih gue nggak tahu sih. Maksudnya betul. Kayak dengan keadaan yang kayak begini, maksudnya ya gue tetap kerja gitu sih. Cuman maksud gue banyak operasional mungkin yang nggak berjalan kan, jadi mungkin ada beberapa yang kehambat gitu. Cuman puji Tuhan karenanya ada dana darurat walaupun nggak banyak banget gitu, bisa membantu gitu. Jadi bahkan di dalam kesusahan kita pun kita bisa ngebantu betul. Gitu, maksudnya ngebantu orang lain juga yang memerlukan gitu. Jadi kayak nggak cuma mikirin perut sendiri, nggak cuma mikirin dapur sendiri gitu. Cuman menurut gue di sini juga saatnya bisa berlomba-lomba untuk bisa memberi, apalagi dengan keadaan yang kayak gini banyak yang di PHK dan lain-lain sebagainya macam gitu. Jadi kayak manfaatkan sih momen ini untuk berlomba berbagi kebaikan juga gitu, nggak cuma semena-mena. Mungkin platformnya beda-beda, it's okay gitu. Mungkin Oki memulainya lewat YouTube gitu. Tapi kadang kita juga waktu ada perayaan kecil-kecilan, waktu itu ulang tahun gue, nah kita coba betul. Bagiin makanan juga gitu kan. Nanti bisa dilihat tuh fotonya. Asik. Ada fotonya, ada videonya dikit ya, ada malah videonya gitu. Dikit juga gitu. Terus ya banyak sih platformnya untuk kita berbagi gitu loh. Jadi kayak di karantina ini walaupun kita harus stay at home gitu, coba kita bisa berpikir juga gimana cara kita bisa tetap produktif, tetap bisa berbagi juga gitu kan. Banyak tuh yang sekarang cara-cara yang betul. Ojol-ojol itu yang dikasih sembako gitu segala macem gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin lagi kena musibah, kena PHK dan sebagainya, bukan diharuskan banget gitu loh untuk bisa harus berbagi ini. Enggak juga sih. Maksudnya coba mulai settle up juga dengan dana yang sudah ada, yang dipunyai. Coba dikembangkan hobi apa yang bisa, misalkan lo hobi masak, yang bisa bikin produktif lo jualin tuh makanan. Sekarang kan Instagram ada small business kan, teman-teman gue juga semuanya pada jualan, dan rata-rata walaupun kita juga jualan catering kan, gue juga beli gitu punya mereka, karena gue juga pengen support usaha mereka gitu loh. Jadi kayak kita bisa saling support dari situ gitu loh. Jadi kayak coba kalian berpikir apa yang bisa buat kalian tetap produktif, dapurnya tetap ngebul di masa seperti ini gitu. Jadi kayak aku pernah baca sih kayak di masa manusia tuh ketika lagi tertekan, kreativitasnya tuh bisa 2 kali lipat lebih. Setuju. Coba diterapkan aja itu kayak gimana. Ya walaupun dengan keadaan sesusah ini, ingatlah maksud gue bukan hanya gue yang susah, dan gue tahu itu bukan hanya lu atau yang susah, tapi kita semua juga susah. Cuman itu bukan hal yang bisa nge-stop kita untuk tetap berbagi ke yang lain gitu loh. Gue bukannya sosok ngajarin, bukannya sosok apa, gue juga masih belajar. Layaknya gue belajar tentang hubungan kita yang gak akan berhenti untuk belajar menurut gue, dan gue akan terus mempelajari kayak Cia yang baru, karena dia akan selalu menjadi yang terbaik gitu loh. Jadi gue akan nge-push dia yang terbaik, dan segitu juga sebaliknya dia akan nge-push gue untuk jadi yang terbaik. Betul. Dan gue menutup video ini gue menutup video ini ngomong sesuatu untuk
buat kita semua sih, bukan hanya untuk lo saja atau buat gua saja. Kalau apa ya, untuk jadi berkat buat orang lain itu nggak harus lo memberikan kayak sejumlah uang atau berbau-bau materialistis gitu loh ya. Berbuat baik untuk orang itu tuh kayak layaknya lo bukain pintu buat seorang ibu di Indomaret yang mau masuk, atau seorang bapak yang bawa anak yang mau masuk, atau misalkan ada apa, ngebantu nyebrang jalan gitu loh. Maksud gue itu adalah hal-hal yang sangat sepele, sangat simple. Permasalahannya kan cuman antara lu mau melakukan itu atau enggak. Karena lo harus melakukan sebuah extra effort untuk lo membantu itu gitu loh. Bukan, nggak harus uang, beneran nggak harus uang gitu. Lo sikap kita juga. Kalau misalkan ada teman yang perlu lagi jualan seperti yang tadi Cia bilang, lo bisa, kalau lo nggak bisa beli, lo bantuin promote. Lo juga punya teman-teman di Instagram, lo juga siapa tahu ada yang nyangkut, gitu-gitu nggak sih? Jadi gampang lah menurut gue kalau lo emang mau membantu, karena menurut gue membantu itu bukan sebenarnya kalau dipikir-pikir gue membantu itu kalau buat kepuasan diri gue sendiri gitu, karena gue puas banget jujur kalau gue melakukan sesuatu dan orang yang gue tuju itu terbantu dan dia merasa teringankan beban hidupnya. Itu menurut gue sangat puas, dan itu memang diajarkan ya orang tua gue, ya agama gue gitu. Jadi kayak gue di sini cuma sebagai perpanjangan tangan Tuhan lah ya katakanlah. Dan yang gue suka dari Cia juga, dia selalu memikirkan orang lain. Dia selalu memikirkan orang yang dimana gue itu yang salah satu yang bikin gue jatuh cinta sama dia itu beneran itu kayak dia waktu itu waktu ulang tahun yang terakhir ini, dia ngomong sama gue yang kayak, "Beb, nanti kalau misalkan yang pas ulang tahun kita ini, ulang tahun aku ini, aku pengen bikin nasi goreng terus ditaruh di mika-mika kecil gitu. Terus kita bagiin ke orang-orang yang di pinggiran jalan. Itu adalah hal yang mungkin normal kali ya, yang dilakukan banyak orang kok yang melakukan itu gitu loh. Tapi untuk lo mendengarkan itu sendiri dari orang yang paling lo sayang, itu sebuah angin surga menurut gue gitu loh. Kayak, dan gue akan membantunya itu dengan luar biasa gitu. Padahal waktu itu hari itu gue ingat banget, pala gue lagi tengkleng sob. Kepala gue lagi sakit, leher gue lagi sakit gila. Dan disitu dimasak nasi goreng 100 porsi, ada kali 100 porsi, sumpah ini mah. Cuman again, gue akan nge-support dia apapun rintangannya, gue akan selalu nge-support dia apapun masalahnya, gue akan terus mengkomunikasikannya sama dia. Dan yang terakhir, jangan lupa jadi orang baik di luar sana. Asik gak? Yo guys ya.